selamat datang kepada pengurus DMI dan MUI Kecamatan Lampung, dan dipersilahkan untuk masuk ke dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikul haqqil mubin alladzi habbana bil iman wa yaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu azim wa sadaqa nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah semata. Pada hari ini Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 yang bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1443 Hijriah, kita bisa hadir berkumpul bersama di haflah barokah ini Masjid Baitul Rahman dalam rangka memperingati atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat berikan salam semoga dan biasa terjual limpahkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmatan lil alamin, baginda yang agung Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Saudara Mukarram Pak Ustaz Fadlan Darmanda dari Papua. InsyaAllah beliau yang akan mengisi acara ceramah pada acara ini, dan InsyaAllah kita akan banyak menerima ilmu dari beliau, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang saya hormati pula Pak Camat akan hadir, Camat Pak Camat Kecamatan Harang Tengah, Bapak Haji Malkan Maksud AP. Yang saya hormati juga ada Pak Lurah di sini, Pak Yoyo, Kelurahan Pondok Busung. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Masjid Baitul Rahman Komplek Komplek Saidah 2, Bapak Haji Ahmad Raja Siregar. Yang saya hormati juga Pak Haji Komari selaku Ketua DKM Masjid Baitul Rahman. Yang saya hormati pula alhamdulillah telah hadir bersama kita. Terima kasih kepada Ketua DMI Kecamatan Harang Tengah Ustaz Rohimuddin STHI, dan sekaligus selaku pimpinan atau pengasuh Pondok Pesantren Abdul Hamid Santri. Terima kasih pula telah hadir bersama kita Ketua MUI Kecamatan Harang Tengah yang terhormat Ustaz Bapak Dr. Ahmad Haji Muhammad Rijal. Yang saya hormati juga Ketua RW 06 Ibu Hajah Siti Aisyah Daulay. Yang saya hormati Ketua RT 01 sampai 8 yang tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang saya hormati pula hadirin para tamu-undangan jamaah Masjid Baitul Rahman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hadir dan berkumpul di sini akan mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, perkenalkanlah saya di sini sebagai pengatur waktu, pengantar acara atau sebagai master of ceremony, perkenalkan untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu yang akan berlangsung pada acara ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, ada 2 sambutan nanti, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat ceramah agama, yang kelima tutup serta doa. Hadirin yang kami muliakan, baiklah sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar.
Baiklah kita buka bersama-sama kali ini dengan membaca rukun suratul Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulli suratin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, tentunya untuk atau supaya tidak minta banyak waktu karena waktu kita terbatas sampai nanti sebelum azan zuhur dikumandangkan. Acara ini sudah selesai karena kita akan sholat zuhur secara berjamaah. Maka mari kita masuk pada acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Ada dua sambutan di sini. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Raja Sriga selaku panitia atau ketua panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Masjid Baitur Rahman. Tetapi untuk menghemat waktu kepada Pak Sriga dipersilakan waktunya 10 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita yang tiada terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan kepada kita semua untuk dapat hadir di dalam peringatan Maulid Nabi pada siang hari ini. Seterusnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan nanti syafaatnya yaumil mahsyar. Pertama-tama yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustadz Pak Bandar Mantan yang terkenal dengan Ustadz Sabun. Alhamdulillah beliau sudah hadir di hadapan kita. Dan yang saya hormati Bapak Camat, belum sampai mungkin yang mewakili. Dan yang saya hormati Bapak Lurah yang sudah hadir dari tadi sebagai orang tua kita di kelurahan kita ini. Yang saya hormati dari Bapak-bapak dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Karangtengah, dari Dewan Masjid Kecamatan Karangtengah, teman-teman dari DKM Kelurahan Masjid Pondok Ujung, bapak-bapak undangan kami sekalian, para RW, Ibu RW, Ibu Aisyah Dauleh, dan saudara-saudara jamaah masjid yang Masjid Baitur Rahman yang kami muliakan. Kami atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman dan Ketua Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua undangan kami dan semua jemaah Masjid Baitur Rahman yang telah hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa kita telah melaksanakan protokol kesehatan. Tadi ngomong-ngomong dengan Pak Lurah, kelurahan kita sudah hampir mencapai 80% untuk vaksin. Alhamdulillah, mudah-mudahan 2 tahun ini kita tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Tahun ini mudah-mudahan kita laksanakan dengan menurunnya dan wabah COVID ini. Mudah-mudahan ke depannya wabah ini dapat hilang dari bumi Indonesia Raya yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ustadz, mungkin perlu Pak Lurah kami laporkan bahwa dari Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman juga sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan masjid. Tetapi karena masjid ini masih bisa dipakai, kami sudah membuat perencanaan, sudah membuat panitia, Pak Lurah, Pak Camat sebagai pembinanya, dan sekarang ini kami sedang mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid. Untuk itu peringatan Maulid Nabi kita pada hari yang berbahagia ini dengan mengambil tema yaitu dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tingkatkan ukhuwah Islamnya untuk membangun karakter dan peradaban. Maksudnya tema ini adalah supaya kita meningkatkan ukhuwah Islamnya di antara kita. Dengan adanya ukhuwah Islamnya itulah terjadi persatuan dan kesatuan.
Tanpa persatuan dan kesatuan, kita tidak mungkin untuk membangun karakter yang bagus di antara kita, sekaligus untuk membangun peradaban. Yaitu apa yang sedang kita hadapi pembangunan kita, itu pembangunan masjid Baitur Rahman yang nanti akan kita laksanakan mudah-mudahan dalam rangka tahun ini juga. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kenapa kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Apakah Maulid Nabi ini harus kita rayakan setiap tahun? Banyak orang berpendapat, ada yang tidak, ada yang iya. Saya beberapa waktu yang lalu menemukan konten di berbagai media, baik yang ada di luar negeri, yang diadakan oleh para satu lembaga keagamaan Islam yang mempertanyakan dengan mempunyai pertanyaan yang sederhana, ditanyakan kepada 1.000 orang Muslim yang ada di Perancis, Inggris maupun Jerman. Pertanyaannya cuma satu dan sederhana. Kalau engkau ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, apa yang akan kamu sampaikan? Coba kita bayangkan, kalau seandainya kita ketemu dengan Nabi Muhammad SAW saat ini, apa yang akan kita sampaikan kepada beliau? 10% dari responden tersebut mengatakan, saya akan menyampaikan problem agama, saya akan menyampaikan problem bangsa, saya akan menyampaikan problem keumatan. Tapi 90% dari responden tersebut tidak mampu berkata-kata, selain daripada air matanya yang keluar dengan emosi betapa rindunya, betapa keinginannya untuk bertemu dengan Muhammad itu. Tapi dalam mimpi pun kita tidak bisa bertemu. Marilah dengan adanya peringatan Nabi Muhammad SAW ini, kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan telah memberikan nikmat yang paling besar, yaitu dengan menyelamatkan Nabi Musa dan mengharamkan Firaun. Tetapi nikmat yang paling besar yang diturunkan Tuhan kepada dunia ini adalah dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah umumnya di antara kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, khususnya kita di kalangan Komplek Bangun Reksa Ida 2 dan sekitarnya. Mudah-mudahan nanti kami mohonkan juga kepada Pak Ustadz dapat mengupas apa yang menjadi tema kita hari ini, dan kami harapkan juga kepada nanti Pak Lurah mewakili Pak Camat untuk memberikan kata sambutan. Demikian dari panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW Baitur Rahman yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Najah Skrida yang sangat menggembirakan dan semangatnya sangat tinggi. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, berkah. Selanjutnya sambutan yang kedua mungkin akan disampaikan oleh Pak Camat Kecamatan Karang Tengah, Bapak Haji Malhab Maksud Hafiz. Barangkali sudah ada yang Pak Luna dikarenakan Pak Camat belum bisa hadir, insya Allah mungkin nanti akan hadir. Selanjutnya diwakilkan oleh Bapak Lurah kita, Pak Yoyo. Segala waktu dan kehormatan persilakan. Pak Ismanto ada tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukrila wa ni'matillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua peringatan Hari Besar Islam, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Pak Haji Komari, yang saya hormati Pak Siregar sebagai Ketua Penyelenggara,
Yang saya hormati Pak Kiai, baik jauh-jauh dari Papua dengan di Setu ya, Pak. Setu Bekasi, kira Setunya Tangsel. Ya, gak usah naik pesawat, baik. Yaitu Pak Ustadz Fadlin Adlan ya, Negara Mata, Ketua MUI beserta pengurusnya, Ketua DMI Pak Ustadz Abdul Mudin SAG ya. Ibu RW, Bapak RT ya, Komplek Perumahan Bamresa, ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan ya, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir ya, diberikan syafaat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bahwa program pemerintah Kota Tangerang sampai hari ini alhamdulillah ya, vaksin sudah mulai landai ya. Bahwa kita Kota Tangerang masuk ke level 2. Ini tidak terlepas doa Pak Kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat ya, dalam rangka memerangi COVID-19 yang sudah 2 tahun di kita ya. Bahwa Kelurahan Pondok Pucung ya, tadi Pak Siregar betul ya, sudah 80% yang divaksin. RW 06 ini merupakan tertinggi rankingnya dari 7 RW ya, hampir mendapat 85% ya. Kita mengadakan vaksin ya, dari kelurahan, dari Polda Metro Jaya hingga ke RW-RW ya. RW 06 ini sudah dilaksanakan 5 kali keliling ya Bu RW ya. Alhamdulillah ada bantuannya benar ya. Ini membuahkan hasil ya, untuk penanganan COVID yang ada di wilayah kita ini ya, dengan tertinggi ya, RW tertinggi penanganan COVID di wilayah Kelurahan Pondok Pucung. Ya. Terus hari ini juga ya, diadakan vaksin dari Polda Metro Jaya, yaitu vaksin Merdeka. Ya. Kebetulan Kelurahan Pondok Pucung ditunjuk sebagai grade dari kelurahan. Minggu depan diupayakan diadakan door to door, jemput ya, dari nakes kelurahan 3 pilar akan melaksanakan vaksinasi ya, secara jemput bola ya. Udah divaksin semua ibu-ibu ya, alhamdulillah. Udah ya, bapak-bapak udah ya. Ya, syukur alhamdulillah. Ya. Bahwa di sini paling tertinggi ya, animo vaksinnya luar biasa. Ya. Terus pelaksanaan yang lain bahwa di anggaran 2021 juga ya, dari pemerintah Kota Tangerang kita mendapatkan anggaran 5 yang kegiatan ya, yaitu prasarana jalan lingkungan ya, termasuk sarana olahraga ya, di RW 01 ya, RW 03, RW 06 dan RW 05 ya. Biarpun kita COVID ya, mudah-mudahan kita bisa bangkit lagi ya. Amin. Yang bisa usaha lagi ya, yang bisa bekerja lagi ya. Tapi kita jangan terlena bahwa kita sudah keluar masuk ke zona 2. Tetap kita harus waspada ya, tetap menggunakan protokol kesehatan ya, karena tidak kemungkinan bahwa COVID masih ada di lingkungan kita ya. Mudah-mudahan semuanya, dan tadi dari pembawa acara juga ya, saya mendukung
bahwa Masjid Baitur Rahman ini akan ditingkat, ya Pak. Ya, alhamdulillah, amin. Ya. Allahu Akbar. Ya. Mudah-mudahan ya kita bisa terrealisasi dalam hal ini semangat kerjasama dan gotong royong yang kita harus tingkatkan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lurah, Pak Lurah kita, Kelurahan Wonokutu, Bapak Yoyo yang telah menyampaikan sambutannya, dan kita doakan mudah-mudahan beliau dijaga, dipelihara oleh Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya, bencana, musibah dan wabah, khusus wabah COVID-19, dan juga kita semuanya mudah-mudahan dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala dari wabah COVID-19. Hadirin yang saya muliakan, yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah merupakan suatu mukjizat terbesar bagi Nabi kita dan kita sebagai umatnya, yang tentunya selalu dijaga keutuhannya oleh Subhanahu wa Ta'ala sepanjang zaman sebagai sumber hukum dan hukum Islam yang ada, dan juga tentunya wajib kita imani dan kita amalkan. Maka karena itu mari kita simak dan dengarkan dan kita hayati pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Arwani Manhum Instagram. Ustaz, silakan. Sallallahu Muhammad. Di atas, Pak Ustadz. Di atas, di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahu alazim wa sadaqa Rasulullah Muhammadul Salih wa nahnu ala dzalika minasy-syahirin wasyakilin walhamdulillahi alamin. Terima kasih pada Pak Ustaz Arwani Marhum yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang begitu indah dan merdu. Dan beliau ini adalah guru kami juga di sini karena beliau mengajar di masjid ini setiap minggu atau ahad ke-1, ahad ke-2 Ketiga. Satu dah. Masjid Al-Quran dengan lagu-lagu murotal. Dan apabila beliau itu adalah sebagai juara kor internasional, juara kedua di Mekah tahun 2004 kalau nggak salah di Provinsi Pusat. Jadi kepada hadirin yang ingin bergabung belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dengan lagu-lagu murotal kepada beliau, silahkan hadir di masjid ini di ahad ke-1 dan ahad kedua. Mudah-mudahan pahalanya sampaikan kepada beliau yang telah membacakannya dan umumnya kepada kita yang telah mendengarkannya, dan juga mudah-mudahan biar disimak bagi kita semuanya salam obat bagi kita semuanya. Wadudan zilu binal Quran imam wa sifah wa rahmatullahi. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara yang keempat di Plaza Inti, yaitu ceramah agama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema dengan Maulid Nabi Muhammad SAW kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah untuk membangun karakter dan peradaban. Dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Saudara Haram Al-Ustaz Fadlan Karamatan. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, kita doakan semoga masjid ini dibangun lebih megah lagi, lebih sempurna lagi. Karena saya lihat jamaah sudah tidak menampung. Pak Lurah sudah beri dukungan. Yang sama kita hormati Ketua Panitia Siregar. Siregar ini pasti dari Pak Medan ya. Koras Pak. Yang sama kita hormati dan kita cintai Lurah kita, kulitnya sama ya, rambut saja. Pernah ke Sakpak, hitamnya sama. Dan jangan lagi seperti Ustaz Farhan kurang gelap. Para alim, para ulama, berkhusus pada hari ini saya berjumpa dengan guru saya. Satu tahun lebih ya, hari ini menjadi ketua DRI kecamatan. Allah berkata ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di acara maulid ini. Yang pertama adalah orang gila, yang kedua orang tuli, yang ketiga orang yang sedang tidur, yang keempat orang bisu, yang kelima orang kafir, dan yang keenam adalah orang mati. Semoga 6 orang itu juga tidak hadir di sini. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tidak ada kalimat yang paling sempurna kecuali rasa syukur kita memuji Allah, karena tidak ada yang berjanji bertemu berkumpul di tempat ini kecuali sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah. Setelah 2 tahun kita diuji oleh Allah berupa virus corona, dan pada hari ini menurut panitia kita baru bertemu di tempat ini. Semoga dengan maulid ini akan membuka hati kita semua, menjalin silaturahmi, membangun ukhuwah, dan pada akhirnya menjadi energi untuk menjauhkan virus wabah dari negeri kita di tempat ini. Salam dan salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang ukhuwah hari ini menjadi sesuatu yang sangat sulit dan mahal harganya. Bicara tentang ukhuwah sudah ditanamkan oleh para pejuang bangsa Indonesia dan sudah dideklarasikan secara nasional pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan kalimat Persatuan Indonesia. Tapi jauh sebelumnya Rasulullah Muhammad SAW hadir di atas muka bumi untuk membangun ukhuwah, mengikat ukhuwah itu, menanamkan ukhuwah itu, menetapkan ukhuwah itu supaya kita dapat melihat energi hidup di dunia, di mana ukhuwah itu pernah dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya dan diwujudkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kapan kita melihat itu? Bapak Ibu bisa melihat di saat umroh, seluruh penduduk bumi ada di sana. Kurang ajar. Api di depan mana? Seluruh penduduk bumi ada di sana, yang rambutnya keriting, kulitnya hitam kering, rambutnya lurus, badannya putih, rambutnya warna krem, semua berputar kering Ka'bah. Itu energi ukhuwah yang sangat luar biasa. Tetapi terlepas dari situ, kita akan melihat negeri kita tercinta. 350 tahun tanpa ukhuwah, kita dijajah oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para raja-raja di Nusantara ini sadar betul bahwa tidak ada cara lain kecuali dengan ukhuwah. Maka mereka bangun 3 bentuk ukhuwah yang besar untuk negeri kita. Yang pertama dikenal dengan ukhuwah wataniyah. Kalau ukhuwah wataniyah berarti ikatannya walaupun suku kita berbeda, tadi ada Batak,
Ada Jawa, ini ada yang bicara orang India. Hebat ini. Pengalaman. Sama yang di pojok sana tadi. Lurahnya Sunda ya. Wah, pas. Nah, Walaupun kita berbeda suku, berbeda kulit, tapi Allah mengikat kita dengan ukhuwah yang namanya wataniyah, bangsa. Dari Sabang sampai ke Merauke. Dan lebih kuat lagi kita duduk di tempat ini dari orang yang berbeda-beda. Allah ikat kita dengan namanya ukhuwah Islam. Kita ada karena satu bangsa, kita berada di masjid ini karena ukhuwah Islam di atasnya. Tapi terlepas dari situ kita ada ikatan dengan ukhuwah insaniyah atau dikenal dengan basariyah. Karena kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya terkadang di saat-saat seperti sekarang ini tiap hari harus menjawab pertanyaan dari tahun 2020 sampai hari ini. Oleh karena hari ini bangsa kita retak, hari ini tidak akan selesai, itu harus tahlilnya minimal 1 ke 5 tahun baru selesai. Tapi saya potong-potong saya. Dan apalagi kita disuruh menjalan tidur, disuruh wudu, mencuci tangan sampai kaki selengkap-lengkapnya. Tujuannya apa? Selain menghadirkan penduduk bumi untuk bertemu dengan Allah di sepertiga malam, agar kita dapat memberikan masa depan kita di kaum masyarakat, masa depan kita bersama Rasulullah Muhammad SAW, maka wudu itu ditetapkan oleh para alim, para ulama menjadi energi untuk berjumpa dengan Allah. Saya bilang sama dia, calon penduduk surga yang kedua adalah mereka mengecilkan, merendahkan diri mereka dengan Allahu Akbar. Lalu mereka meletakkan tangan kiri menilai dada, tangan kanan mereka menutup tangan kiri dan dada. Sesudah itu mereka menyerahkan diri. Yang berikutnya mereka berruku untuk memuji Allah. Itu calon penduduk surga. Maka subhanallah, kita beruntung menjadi umat Muhammad, menjadi umat yang dilatih oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika memanggil kita ke surga, maka belajar dari rumah masjid, perjalanan menuju surga yang disuruh Allah belajar itu. Rumah masjid, kantor masjid, pasar masjid, jalan masjid adalah langkah-langkah kepastian kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang mau ke surga tidak pernah datang ke masjid. Tidak mungkin orang ke surga tidak pernah sujud. Tidak pernah orang ke surga tidak pernah. Dan tempat yang paling indah diabadikan oleh Allah untuk bertemu dengan hambanya adalah masjid. Maka dari Masjidil Haram Rasulullah hijrah ke Madinah, yang dibangun adalah masjid agar orang-orang semua menyandarkan diri mereka kepada Allah, tunduk mereka kepada Allah. Itu Pak. Apa yang mereka lakukan di masjid? Berjumpa dengan orang-orang tetangga-tetangga, famili-famili lingkungan mereka. Di sana ada apa? Ada ukhuwah. Ada ukhuwah yang di dalamnya merekatkan energi yang kuat antara bumi dengan langit. Makanya Nabi setiap berdiri sholat, Nabi mengatakan luruskan, rapatkan. Mengapa lurus dan rapat? Menggugurkan dosa-dosa, egois kehidupan, dan mendatangkan rahmat di antara orang yang membesarkan nama Allah bersama-sama di dalam masjid itu. Sehingga yang terjadi adalah tidak melihat yang kulit hitam di situ, kulit ini, tapi mereka takut karena agama ini. Satu hal yang harus kita koreksi di negara ini, kita bicara prokes, betul, itu aturan negara. Tapi kita tidak pernah membangun hubungan dari bumi ke langit. Itu kesalahan besar yang harus dikoreksi. Oh, itu virus dari Allah. Kalau dari Allah, dan hati Allah minta ampun. Iya.
pikiran kita sementara, kehendak Allah, kekuasaan Allah kita tidak pakai, maka menepi itu sia-sia kita lakukan yang tersebut. Maka jauh-jauh Rasulullah datang ke bumi untuk mengantarkan manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat manusia itu mengerti bahwa sehebat apapun akal dan pikiranmu, teknologimu, pengobatanmu, tapi Allah satu-satunya pemberi obat dan pengobatan terbaik. Kita 1 tahun, hampir 2 tahun ini tidak mengandalkan itu. Alhamdulillah di Masjid Istiqomah hari ini Baitur Rahman. Allah hadirkan kita melalui maulid ini supaya kita bangkit kembali. Karena kesusahan apapun ada di bumi, tanpa kita membuka pintu langit, tidak akan mungkin terbuka. Penyakit berat apapun, virus berat apapun, kalau kita tidak bersama membesarkan nama Allah di bumi, maka jangan berharap banyak, wahai manusia-manusia di atas muka bumi. Karena bumi dan isi jalan dalam genggaman Allah, termasuk ubun-ubun manusia. Tanggal 20 Maret atau di bulan Maret ketika ada pengumuman COVID, ada salah satu hamba Allah ketika dia sudah masuk ke rumah sakit diponis 2 minggu lagi meninggal dunia. Jam 2 malam dia menelpon saya, Pak Ustaz, menurut dokter saya 2 minggu lagi meninggal dunia. Saya bilang, kasih tahu dokternya itu syirik besar. Dan kalau kau yakin tentang kau meninggal 2 minggu lagi meninggal dunia, kau punya kesirikan yang akan membuat kau akan mati. Yang menentukan kematian seseorang adalah Allah. Kalau penyakit itu hanya pengantar. Jadi bagaimana? Ya kalau kau mau sembuh, mau sehat, keluarlah. Ini orang saya sudah bergaul dengan dia kurang lebih 15 tahun. Kasus terakhir adalah pengajian di perusahaannya, saya dilarang, nggak boleh isi pengajian lagi. Jadi saya tidak berjumpa 7 tahun, saya tidak ketemu. Nanti ketika Maret 2020 dia kena virus, dia ingat dan dia telepon. Saya bilang, kalau antum mau silakan ke pesantren. Masya Allah. Habis sholat subuh dia tiba di pesantren jam 4 subuh. Pagi-pagi kita sholat subuh selesai, saya bawa dia terapi. Dalam waktu 30 menit yang keluar dari hidungnya seperti tangan gurita. Tidak bau, tapi saya tarik keluar. Jadi 25 cm dari sebelah lubang hidung sebelah kanan, 25 dari sebelah kiri. Langsung dia pingsan. Ketika dia pingsan, kita kasih dia minyak angin dan minyak kayu putih, dia siuman, dan saya bilang masuk lagi kedua kali. Yang kedua kali itu keluar lewat telinga seperti mayat yang sudah 3 hari tidak diurus. Baunya luar biasa. Alhamdulillah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sembuh. Dia telepon istri, jemput dan bawa pulang. 1 pekan kemudian dia bawa karyawannya 400 orang untuk terapi. Saya cari tahu keadaan ini direktur ini, apa yang membuat sampai penyakit begitu besar pada diri. Subhanallah. Saya tanya sekretaris pribadinya, bagaimana keadaan bos waktu di kantor. Apa kata sekretaris pribadinya? Hari ini kami berterima kasih Pak Ustadz, karena hari ini dia bisa menggerakkan kami datang terapi di tempat. Kenapa? Bos kami itu kalau suruh kami belanja 100.000, maka harus bawa nota. Bawa nota, kasih tahu ke beliau, uang sisanya diambil. Seluruh proposal yang dikirim orang untuk pembangunan masjid ditolak. Saya bilang, itulah penyakitnya hari ini. Subhanallah, hari ini dia tidak meninggal dunia, dia sehat walafiat. Sudah lebih dari 2 minggu, hampir 2 tahun. Dan akhir terakhirnya adalah dia membantu ruang makan, rumah sehat, rumah klinik anak-anak di pesantren, sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para alim, para ulama, akibat ukhuwah kita rendah sehingga di antara kita berkelahi.
Berkelahi bukan karena kepentingan langit. Kita berkelahi hanya karena kepentingan dunia. Padahal negara ini hadir bukan karena kepentingan dunia, tapi bagaimana negara ini hadir karena letakkan ketuhanan yang Maha Esa itu. Nilai ketuhanan itu dimiliki oleh siapa? Orang yang bertauhid. Karena dulu kata ketuhanan itu di Alkitab setelah diganti, dicoret, kalimat yang muncul adalah Qul huwallahu ahad. Indonesia berdasarkan Qul huwallahu ahad. Bahasa kerennya ketuhanan yang Maha Esa. Membesarkan nama Allah karena kemerdekaan dikasih oleh Allah. Menjaga negara dengan membesarkan nama Allah. Siapapun diri kita, dengan nama Allah membuat kita menjadi kuat, menjadi satu, sehingga nilai rahmat Allah itu datang dengan hadirnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau kita lihat sosmed, ada orang yang menghina Nabi Muhammad, ada orang yang menjelekkan Nabi Muhammad, ada orang yang menceritakan keburukan Nabi Muhammad, yang sesungguhnya itu tidak ada sama sekali pada diri Rasulullah. Dan siapapun yang menjelekkan Nabi Muhammad, itu dia tidak akan terhormat di hadapan Allah kecuali terpilih. Dan siapa yang menghina Nabi Muhammad sampai mulutnya berbusa dari pagi sampai petang, bertahun-tahun dilakukan itu, Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menggeser sedikit pun apa yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka itu kepada umat Islam, saudara-saudaraku, kalau hari ini banyak umat yang diminta tenang, tenang. Yang penting sujudmu, salawatmu terus berjalan. Karena Allah dan Rasulnya tidak akan mungkin tidak melihat mendengar salawatmu, dan tidak akan mungkin tidak melihat takbirmu di bumi. Kembali kita kepada ukhuwah, cerita ukhuwah. Ukhuwah ini sesuatu yang paling mahal pada masa dulu. Bahkan di masa jahiliyah, ukhuwahnya tidak ada. Begitu Nabi Muhammad ada ukhuwah. Negara ini memerdeka 350 tahun tidak ada ukhuwah. Tapi dengan adanya perdagangan oleh para sultan pada kerajaan kita, maka mereka menjalin bahwa negara ini harus berdiri sendiri supaya kita bisa membuat transaksi yang indah. Alhamdulillah, dengan ukhuwah lahirlah Sumpah Pemuda, lahirlah kemerdekaan yang kita miliki dari Sabang sampai ke Merauke. Nah sekarang bagaimana dengan ukhuwah Islamiyah kita? Hari ini kita melihat ada saudara-saudara kita yang keluar dari rela agama ini. Ada yang bertindak jadi munafik, ada yang bertindak menjadi pencilat, yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka itu saya ulangi pertanyaan saya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu ini kira-kira senang nggak kalau punya suami galak? Ulangi yang lebih keras lagi. Ibu-ibu senang nggak kalau punya suami galak? Oh begitu ya. Sekarang bapak senang tidak punya istri yang cerewet? Pak Lurah ini harus survei ibu-ibu yang tidak suka pada suami yang galak. Yang menjodohkan ibu dengan suami yang galak siapa? Kenapa tidak suka? Hah? Kenapa ibu tidak suka dengan suami yang galak? Harus dipertanggungjawabkan. Sekarang berubah jadi baik. Jadi ibu tidak suka. Sekarang bilang suka. Itu berarti bukan cinta karena Allah, karena uang. Itu bahaya. Nah, Bahaya ini pernyataan ini. Ini pernyataan kapitalis, pernyataan liberal ini. Jangan dipakai. Mestinya ada, tidak ada, alhamdulillah. Ada uang suami,
dengan cerewet. Berubah lagi. Tadi katanya tidak senang. Alhamdulillah. Makasih ya Allah, Engkau telah menjodohkan aku dengan istri. Hari ini waktu menikah pertama dia baik, 3 bulan pertama juga baik, 1 tahun baik, tahun kedua ketahuan istriku cerewet. Alhamdulillah. Ternyata Engkau kirim dia menjadi radio pribadi dalam kehidupan. Aman. Tapi kalau yang Bapak lihat adalah galaknya, cerewetnya, yang Ibu lihat adalah galaknya, maka tidak lahirlah hubungan cinta yang baik. Jadi Bu, kalau pulang masih punya suami, sudah pergi ke mana? Sudah pergi ke akhirat? Ibu akan menyusul juga. Insya Allah. Kalau menyusul bertemu dengannya, maka pikiran kita adalah tahu saat. Begitu juga penyakit. Saya tanya kepada bapak ibu-ibu ini, suka dengan penyakit? Mulai tegak. Mulai suka. Karena saya tanya, suka dengan penyakit? Suka. Bohong. Suka. Bohong. Mensyukuri bukan suka. Alhamdulillah. Mensyukuri ya. Penyakit itu Ar-Rahman Ar-Rahim dari Allah, harus diterima. Kenapa? Karena hadirnya penyakit pada kita karena kesalahan kita. Allah hadirkan penyakit untuk menggugurkan dosa-dosa pada diri kita. Itu masuk cerita begini. Ada orang yang ketika dia datang penyakit, lalu dia mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka dia menerima keadaan tubuh yang sakit itu mulai baik karena dia memuji Allah atas pemberian penyakit. Dia tidak takut kepada apa kecuali memuji Allah. Ya Allah, dulu saya tidak sholat berjamaah di masjid, saya kurang melayani suamiku, saya kurang membuat sesuatu buat istriku. Hari ini Engkau biarkan aku penyakit supaya aku mengevaluasi diriku. Ternyata Engkau sungguh mulia ya Allah, hadirkan penyakit. Alhamdulillah. Dan Ibu Mas'ud menceritakan begini, orang yang sakit itu ketika dia mengatakan Alhamdulillah, maka itu sudah ada 1/2 pengobatan pada diri. Sudah mulai berani merubah dirinya, karena banyak orang sakit hari ini bukan karena dari orang lain tapi dari dirinya. Amplopnya kurang, hatinya sakit, suaminya kawin lagi, hatinya juga sakit. Sekarang saya tanya ibu-ibu suka nggak surat An-Nisa yang mengatakan laki-laki itu boleh menikah 2-3 meter? Suka dari ayat ini? Jujur. Suka dengan ayat ini ya? Jujur ayo. Yang tidak suka menghadap Allah, hapus ayat ini dalam Quran. Nanti jangan leher dipotong ya. Oh, itu bapak-bapak ini senang sekali. Bahaya ini. Maksud saya supaya bapak ibu ini beriman kepada ayat ini, jangan menolak. Jangan menolak, maksudnya apa? Tingkatkan kualitas pelayanan. Nah, itu dia. Tingkatkan kualitas. Itu adalah ukhuwah di situ. Suamimu keluar mau pergi ke kantor, Pak, kita sudah menikah sekian tahun, aku belum berbuat sesuatu yang terbaik. Silakan dulu di kursi, mana kaos kakimu, biarkan aku masukkan kaos kaki di kaki kanan, di kaki kiri. Ada yang begitu di sini. Ada nggak ya? Punya kurang. Wajar. Wajar. Coba lihat Khadijah. Rasulullah mau pergi berdakwah, dia bilang, hai kekasih Allah, walaupun engkau menyebut aku bangsawan dermawan, tapi aku tidak peduli, karena aku tahu engkau adalah kekasih Allah. Izinkan aku masukkan kaos kaki di kaki kanan dan kaki kiri. Nanti ada orang bilang, itu kan istri Khadijah. Belajar dari sana.
sepanjang hidup ada malam pertama. Tidak ada malam kedua, malam pertama sampai Allah menjemput kita. Bagaimana caranya? Ukhuwah keluarga harus dijaga. Saya punya murid, mereka sudah tamat dari kuliah, telepon saya, Pak Ustadz, kami mau kerja, tapi belum dapat kerja. Kebetulan saya kerja teman-teman di beberapa bank nasional, saya telepon, alhamdulillah, dua-dua diterima. Setelah diterima, bekerja, istri hamil, dan melahirkan. Sesudah itu anak kedua, anak ketiga, dan dia minta kepada suaminya, tidak pantas saya pergi bekerja, biarlah saya berada di rumah merawat anak-anak kita. Cukuplah ayahanda yang mencari nafkah. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Tiap pagi melayani suaminya seperti yang saya ceritakan tadi. Suami pergi ke kantor, dia menyediakan kaos kaki, bahkan sekali-sekali dia masukkan kaos kaki. Suami pulang kantor, dia menyambut di buka pintu dengan gelas air putih. Pernah ibu menyambut suami dengan air putih di depan pintu? Seember air ya? Lalu saya jadi umat Muhammad kalau ini keluar. Yang ada seember air. Ada nggak? Bapak pernah merasakan? Bapak pulang kantor, tiba-tiba naik ojek, parkir depan pintu rumah, istri sudah berdandan rapi dengan air putih. Assalamualaikum, Bapak itu sudah pulang. Alhamdulillah. Ada? Ada. Ini membela diri nih. Ada. Ini murid saya yang menikah ini, mereka tinggal di Tangerang. Alhamdulillah, suatu saat dia dapat bonus 500 juta. Lalu dia pulang ke rumah, dia terima pengumuman dapat bonus, dia telepon istrinya. Assalamualaikum, Ma, hari ini kita bisa ke Bali, kita bisa beli mobil. Istrinya dari itu mengatakan, Bapak ini gila ya? Kok malah bilang aku gila? Caranya salah. Kalau dapat pengumuman, dapat rahmat, sujud syukurlah kepada Allah. Selalu isinya dari rumah telepon, suruh dia wudu, dia sholat sunat 2 rakaat, lalu dia sujud syukur. Setelah itu dia kembali bekerja seperti biasa. Ketika dia bekerja seperti biasa, tiba-tiba ada teman akrab mereka menelpon. Assalamualaikum, Mas, saya sebentar lagi diusir dari perumahan karena sudah 3 bulan tidak membayar cicilan. Berapa, Mas? 150 juta. Lalu dia bilang, mana rekening? Dia transfer 150 juta. Setelah transfer 150 juta, dia dulu lagi ada sahabat mereka lagi yang satu yang akrab menelpon bahwa mau operasi untuk uang 300 juta. Masih ada 50 juta. Masih. Nah, matematikanya kalah. Transfer dia. Setelah transfer 50 juta, 300 juta, hingga 50 juta, menjelang jam 2 siang, ibunya menelpon dari kampung. Mas, bagaimana keadaan istrimu, anak-anak cucu-cucuku bagaimana? Bagaimana keadaanmu? Nah, baik-baik, Ma, sehat. Begini, Nak, tadi malam angin ribut datang ke kampung membawa lari atap rumah dan sekarang tinggal ditutup pakai terpal. Berapa uang lagi yang Mama butuhkan? 50 juta baru bisa berjalan. Transferlah dia uang di semua. Setelah dia transfer uang ini habis tidak ada di tangannya, dia pulang lapor di manajernya, dia lari pulang ke rumah. Sampai ke rumah dia pakai mobil jauh-jauh, dia tidak mau lagi melihat istri yang telah menyambutnya dengan air panas, air putih 1 gelas depan pintu dengan dadaran yang dulu dia simpan jauh-jauh. Kalau dia jalan dalam keadaan pelan-pelan, Mas. Lalu istrinya lari keluar menangis mobilnya. Kenapa Mas bisa lari begitu? Kenapa Mas? Ada apa dengan dirimu sampai seperti ini? Lalu dia bilang, aku minta maaf karena saya
janji kita mau ke Bali, saya janji kita mau beli mobil mewah, ternyata uang itu sudah terpakai semua. Kalau istrinya pura-pura bertanya kalau dia, kemana uang itu? Kemana? Lalu dia ceritakan, ini kwitansi transfer ke rekening 500 juta, tapi kawan kita mau diusir tegaknya kalau kita tidak bantu mereka. Saya transfer 150 juta. Dan ini sahabat kita operasi tidak punya uang untuk 300, saya transfer lagi. Apalagi mencuci hidungnya, ada virus dalam satu pekan, itu virus ada hari kelima ke-6 dia ada di rombongan melalui atau melalui dialog. Dan begitu orang berburu mencuci lubang hidung dan mulut, energi itu akan keluar semua. Apalagi mencuci wajah, situ sampai tangan. Kalau kita bicara ini tidak akan selesai, itu harus tahlilnya minimal 1 ke 5 tahun untuk selesai. Tapi saya foto-foto saya. Dan apalagi kita disuruh menjalan tidur, disuruh wudhu, mencuci tangan sampai kaki selengkap-lengkapnya. Tujuannya apa? Selain menghadirkan penduduk bumi untuk bertemu dengan Allah di sepertiga malam, agar kita dapat memberikan masa depan kita di kaum masyarakat, masa depan kita bersama Rasulullah Muhammad SAW, maka wudhu itu ditetapkan oleh para alim, para ulama menjadi energi untuk berjumpa dengan Allah. Saya bilang sama dia, calon penduduk surga yang kedua adalah mereka mengecilkan, merendahkan diri mereka dengan Allahu Akbar. Lalu mereka meletakkan tangan kiri menilai dada, tangan kanan mereka menunjuk tangan kiri dan dada. Sesudah itu mereka menyerahkan hidup. Yang berikutnya mereka berruku untuk memuji Allah. Itu calon penduduk. Maka subhanallah, kita beruntung menjadi umat Muhammad, menjadi umat yang dilatih oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika memanggil kita ke surga, maka belajar dari rumah, masjid, perjalanan menuju surga yang disuruh Allah belajar itu. Rumah masjid, kantor masjid, pasar masjid, jalan masjid adalah langkah-langkah kepastian kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang mau ke surga tidak pernah datang ke masjid. Tidak mungkin orang ke surga tidak pernah sujud. Tidak pernah orang ke surga tidak pernah. Dan tempat yang paling indah diabadikan oleh Allah untuk bertemu dengan hambanya adalah masjid. Maka dari Masjidil Haram Rasulullah hijrah ke Madinah, yang dibangun adalah masjid agar orang-orang semua menyandarkan diri mereka kepada Allah, tunduk mereka kepada Allah. Itu Pak. Apa yang mereka lakukan di masjid? Berjumpa dengan orang-orang, tetangga-tetangga, famili-famili lingkungan mereka. Di sana ada apa? Ada uhuwah. Ada uhuwah di dalamnya merekatkan energi yang kuat antara bumi dengan langit. Makanya Nabi setiap berdiri sholat, Nabi mengatakan luruskan, rapatkan. Mengapa lurus dan rapat? Menggugurkan dosa-dosa, egois kehidupan, dan mendatangkan rahmat di antara orang yang membesarkan nama Allah bersama-sama di dalam masjid itu. Sehingga yang terjadi adalah tidak melihat yang kulit hitam di situ, kulit ini, tapi mereka takut karena agama ini. Satu hal yang harus kita koreksi di negara ini, kita bicara prokes, betul, itu aturan negara. Tapi kita tidak pernah membangun hubungan dari bumi ke langit. Itu kesalahan besar yang harus dikoreksi. Oh, itu virus dari Allah. Kalau dari Allah, datangnya Allah untuk minta ampun. Kita hanya mengandalkan akal dan pikiran otak dan pikiran kita sementara. Kehendak Allah, kekuasaan Allah kita tidak pakai. Maka energi itu sia-sia kita lakukan di atas bumi. Maka jauh-jauh Rasulullah datang ke bumi untuk mengantarkan manusia.
kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat manusia itu mengerti bahwa sehebat apapun akal dan pikiranmu, teknologimu, pengobatanmu, tapi Allah satu-satunya pemberi obat dan pengobatan terbaik. Kita 1 tahun sampai 2 tahun ini tidak mengandalkan itu. Alhamdulillah di Masjid Istiqomah hari ini Baitur Rahman. Allah hadirkan kita melalui ini supaya kita bangkit kembali. Karena kesusahan apapun ada di bumi, tanpa kita membuka pintu langit tidak akan mungkin terwujud. Penyakit berat apapun, virus berat apapun, kalau kita tidak bersama membesarkan nama Allah di bumi, maka jangan berharap banyak wahai manusia-manusia di atas muka bumi. Karena bumi dan isi jalan dalam genggaman Allah, termasuk ubun-ubun manusia. Tanggal 20 Maret atau di bulan Maret ketika ada pengumuman COVID, ada salah satu hamba Allah ketika dia sudah masuk ke rumah sakit ditulis 2 minggu lagi meninggal dunia. Jam 2 malam dia menelpon saya, Pak Ustaz, menurut dokter saya 2 minggu lagi meninggal dunia. Saya bilang, kasih tahu dokternya itu syirik besar. Dan kalau kau yakin tentang kau meninggal 2 minggu lagi meninggal dunia, kau punya kesirikan yang akan membuat kau akan mati. Yang menentukan kematian seseorang adalah Allah. Kalau penyakit itu hanya pengantar. Jadi bagaimana? Ya kalau kau mau sembuh, mau sehat, keluar. Ini orang saya sudah bergaul dengan dia kurang lebih 15 tahun. Kasus terakhir adalah pengajian di perusahaannya, saya dilarang, nggak boleh isi pengajian lagi. Jadi saya tidak berjumpa 7 tahun, saya tidak ketemu. Nanti ketika Maret 2020 dia kena virus, dia ingat dan dia telepon. Saya bilang, kalau antum mau silakan ke pesantren. Masya Allah. Habis sholat subuh dia tiba di pesantren jam 4 subuh. Pagi-pagi kita sholat subuh selesai, saya bawa dia terapi. Dalam waktu 30 menit yang keluar dari hidungnya seperti tangan gurita. Tidak bau, tapi saya tarik keluar. Jadi 25 saya tidak bisa lubang hidung sebelah kanan, 25 dari sebelah kiri. Langsung dia pingsan. Ketika dia pingsan, kita kasih dia minyak angin dan minyak kayu putih, dia siuman dan saya bilang masuk lagi kedua kali. Yang kedua kali itu keluar lewat telinga seperti mayat yang sudah 3 hari tidak diurus. Baunya luar biasa. Alhamdulillah, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sembuh. Dia telepon istri, jemput dan bawa pulang. 1 pekan kemudian dia bawa karyawannya 400 orang untuk terapi. Saya cari tahu keadaan ini direktur ini. Apa yang membuat sampai penyakit begitu besar pada diri? Subhanallah. Saya tanya sekretaris pribadinya, bagaimana keadaan bos waktu di kantor? Apa kata sekretaris pribadinya? Hari ini kami berterima kasih Pak Ustaz, karena hari ini dia bisa menggerakkan kami datang terapi di tempat. Kenapa? Bos kami itu kalau suruh kami belanja 100.000, maka harus bawa nota. Bawa nota, kasih tahu ke beliau, uang sisanya diambil. Seluruh proposal yang dikirim orang untuk pembangunan masjid ditolak. Saya bilang itulah penyakitnya hari ini. Subhanallah, hari ini dia tidak meninggal dunia, dia sehat walafiat. Sudah lebih dari 2 minggu, hampir 2 tahun. Dan akhir terakhirnya adalah dia membantu ruang makan, rumah sehat, rumah klinik anak-anak di pesantren, sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para alim, para ulama, akibat ukhuwah kita renggang sehingga di antara kita berkelahi hari ini. Berkelahi bukan karena kepentingan langit, kita berkelahi hanya karena kepentingan dunia. Padahal negara ini hadir bukan karena kepentingan dunia,
Tapi bagaimana negara ini hadir karena letakkan ketuhanan yang Maha Esa itu. Nilai ketuhanan itu dimiliki oleh siapa? Orang yang bertauhid. Karena dulu kata ketuhanan itu setelah diganti, dicoret, kalimat yang muncul adalah Qul huwallahu ahad. Indonesia berdasarkan Qul huwallahu ahad. Bahasa kerennya ketuhanan yang Maha Esa. Membesarkan nama Allah karena kemerdekaan dikasih oleh Allah. Menjaga negara dengan membesarkan nama Allah. Siapapun diri kita, dengan nama Allah membuat kita menjadi kuat, menjadi satu, sehingga nilai rahmat Allah itu datang di tengah hadirnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau kita lihat sosmed, ada orang yang menghina Nabi Muhammad, ada orang yang menjelekkan Nabi Muhammad, ada orang yang menceritakan keburukan Nabi Muhammad, yang sesungguhnya itu tidak ada sama sekali pada diri Rasulullah. Dan siapapun yang menjelekkan Nabi Muhammad, itu dia tidak akan terhormat di hadapan Allah kecuali terpilih. Dan siapa yang menghina Nabi Muhammad sampai mulutnya berbusa dari pagi sampai petang, bertahun-tahun dilakukan itu, Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menggeser sedikit pun apa yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka itu kepada umat Islam, saudara-saudaraku, kalau hari ini banyak umat yang difitnah, tenang. Yang penting sujudmu, salawatmu terus berjalan. Karena Allah dan Rasulnya tidak akan mungkin tidak melihat mendengar salawatmu, dan tidak akan mungkin tidak melihat takbirmu di bumi. Kembali kita kepada ukhuwah, cerita ukhuwah. Ukhuwah ini sesuatu yang paling mahal pada masa dulu. Bahkan di masa jahiliyah, ukhuwahnya tidak ada. Begitu Nabi Muhammad ada ukhuwah. Negara ini merdeka 350 tahun tidak ada ukhuwah. Tapi dengan adanya perdagangan oleh para sultan, para kerajaan kita, maka mereka menjalin bahwa negara ini harus berdiri sendiri supaya kita bisa membuat transaksi yang indah. Alhamdulillah, dengan ukhuwah lahirlah Sumpah Pemuda, lahirlah kemerdekaan yang kita miliki dari Sabang sampai ke Merauke. Nah sekarang bagaimana dengan ukhuwah Islamiyah kita? Hari ini kita melihat ada saudara-saudara kita yang keluar dari rel agama ini. Ada yang bertindak jadi munafik, ada yang bertindak menjadi pencilat, yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka itu saya ulangi pertanyaan saya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu ini kira-kira senang nggak kalau punya suami galak? Ulangi yang lebih keras lagi. Ibu-ibu senang nggak kalau punya suami galak? Oh begitu ya. Sekarang bapak senang tidak punya istri yang cerewet? Pak Lurah ini harus survei ibu-ibu yang tidak suka pada suami yang galak. Yang menjodohkan ibu dengan suami yang galak siapa? Kenapa tidak suka? Hah? Kenapa ibu tidak suka dengan suami yang galak? Harus dipertanggung jawabkan. Sekarang berubah jadi baik. Jadi ibu tidak suka. Sekarang bilang suka. Itu berarti bukan cinta karena Allah, karena uang. Itu bahaya. Nah, Bahaya ini pernyataan. Ini pernyataan kapitalis, pernyataan liberal. Jangan dipakai. Mestinya ada, tidak ada, alhamdulillah. Ada uang suami, alhamdulillah. Suami tidak punya uang, alhamdulillah. Tahu ada masalah ya?
baik dirukyat ibu. Bahaya ini. Yang mana nih? Saya tanya bapak-bapak, senang tidak punya istri dan cerewet? Berulang lagi. Tadi katanya tidak senang. Alhamdulillah. Makasih ya Allah, Engkau telah menjodohkan aku dengan istri. Hari ini waktu menikah pertama dia baik, 3 bulan pertama juga baik, 1 tahun baik, tahun kedua ketahuan istriku cerewet. Alhamdulillah. Ternyata Engkau kirim dia menjadi radio pribadi dalam kehidupan. Aman. Tapi kalau yang Bapak lihat adalah galaknya, cerewetnya, yang Ibu lihat adalah galaknya, maka tidak lahirlah hubungan cinta yang baik. Jadi Bu, kalau pulang masih punya suami, sudah pergi ke mana? Sudah pergi ke akhirat? Ibu akan menyusul juga. Insya Allah. Karena menyusul bertemu dengannya, maka pikiran kita adalah harus saat. Begitu juga penyakit. Saya tanya kepada bapak ibu-ibu ini, suka dengan penyakit? Mulai tegang. Suka. Karena saya tanya, suka dengan penyakit? Suka. Bohong. Suka. Bohong. Mensyukuri bukan suka. Alhamdulillah. Mensyukuri ya. Penyakit itu Ar-Rahman Ar-Rahim dari Allah, harus diterima. Kenapa? Karena hadirnya penyakit pada kita karena kesalahan kita. Allah hadirkan penyakit untuk menggugurkan dosa-dosa pada diri kita. Itu masuk cerita begini. Ada orang yang ketika dia datang penyakit, lalu dia mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka dia menerima keadaan itu. Tubuh yang sakit itu mulai baik karena dia memuji Allah atas pemberian penyakit. Dia tidak takut kepada apa kecuali memuji Allah. Ya Allah, dulu saya tidak sholat berjamaah di masjid, saya kurang melayani suamiku, saya kurang membuat sesuatu buat istriku. Hari ini Engkau berikan aku penyakit supaya aku mengevaluasi diriku. Ternyata Engkau sungguh mulia ya Allah. Hadirkan penyakit. Alhamdulillah. Dan Ibu Mas'ud menceritakan begini, orang yang sakit itu ketika dia mengatakan Alhamdulillah, maka itu sudah ada 1/2 pengobatan pada diri. Sudah mulai berani merubah dirinya karena banyak orang sakit hari ini bukan karena dari orang lain tapi dari dirinya. Amroknya kurang, hatinya sakit, suaminya kawin lagi, hatinya juga sakit. Sekarang saya tanya ibu-ibu suka nggak surat An-Nisa yang mengatakan laki-laki itu boleh menikah 2-3 meter? Suka dari ayat ini? Jujur. Suka dengan ayat ini ya? Jujur ayo. Yang tidak suka menghadap Allah hapus ayat ini dalam Quran. Tapi di atas leher dipotong ya. Itu bapak-bapak ini senang sekali. Bahaya ini. Maksud saya supaya bapak ibu ini beriman kepada ayat ini, jangan menolak. Jangan menolak, maksudnya apa? Tingkatkan kualitas pelayanan. Nah, itu dia. Itu dia. Kualitas itu adalah ukhuwah di situ. Suami keluar mau pergi ke kantor, Pak, kita sudah menikah sekian tahun, aku belum berbuat sesuatu yang terbaik. Silakan dulu di kursi mana kaos kakimu, biarkan aku masukkan kaos kaki di kaki kanan, di kaki kiri. Ada yang begitu di sini. Ada nggak ya? Punya kurang. Wajar. Wajar. Coba lihat Khadijah. Rasulullah mau pergi berdakwah, dia bilang, hai kekasih Allah, walaupun engkau menyebut aku bangsawan dermawan, tapi aku tidak peduli, karena kalau engkau ada kekasih Allah, izinkan aku masukkan kaos kaki di kaki kanan dan kaki kiri.
Nanti ada orang bilang itu kan istri Khadijah. Belajar dari sana. Coba ada ibu-ibu yang bikin begitu. Maka yang terjadi pada keluarga adalah sepanjang hidup ada malam pertama. Tidak ada malam kedua, malam pertama sampai Allah menjemput kita. Bagaimana caranya? Ukhuwah keluarga harus dijaga. Saya punya murid, mereka sudah tamat dari kuliah, telepon saya, Pak Ustaz, kami mau kerja, tapi belum dapat kerja. Kebetulan saya kerja teman-teman di beberapa bank nasional, saya telepon, alhamdulillah, dua-dua diterima. Setelah diterima, bekerja, istri hamil, dan melahirkan. Sesudah itu anak berdua, anak ketiga, dan dia minta kepada suaminya, tidak pantas saya pergi bekerja, biarlah saya berada di rumah merawat anak-anak kita. Ayah anda yang mencari nafkah. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Tiap pagi melayani suaminya seperti yang saya ceritakan tadi. Suami pergi ke kantor, dia menyediakan kaos kaki, bahkan sekali-sekali dia masukkan kaos kaki. Suami pulang kantor, dia menyambut di buka pintu dengan gelas air putih. Pernah ibu menyambut suami dengan air putih di depan pintu? Seember air ya? Kalau saya jadi umat Muhammad, kalau ini keluar. Yang ada seember air. Ada nggak? Bapak pernah merasakan Bapak pulang kantor, tiba-tiba naik ojek, parkir di depan pintu rumah, istri sudah berdandan rapi dengan air putih. Assalamualaikum, Bapak itu sudah pulang. Alhamdulillah. Ada? Ada. Ini membela diri nih. Ada. Ini murid saya yang menikah ini, mereka tinggal di Tangerang. Alhamdulillah, suatu saat dia dapat bonus 500 juta. Lalu dia pulang ke rumah, dia terima pengumuman dapat bonus, dia telepon istrinya. Assalamualaikum, Ma, hari ini kita bisa ke Bali, kita bisa beli mobil. Istrinya dari itu mengatakan, Bapak itu gila ya? Kok malah bilang aku gila? Cara itu salah. Kalau dapat pengumuman, dapat rahmat, sujud syukurlah kepada Allah. Segera isinya dari rumah telepon, suruh dia bunuh dia sholat sunat 2 rakaat, lalu dia sujud syukur. Setelah itu dia kembali bekerja seperti biasa. Ketika dia bekerja seperti biasa, tiba-tiba ada teman akrab mereka menelpon. Assalamualaikum, Mas, saya sebentar lagi diusir dari perumahan karena sudah 3 bulan tidak membayar cicilan. Berapa, Mas? 150 juta. Lalu dia bilang, mana rekening? Dia transfer 150 juta. Setelah transfer 150 juta, dia dulu lagi ada sahabat mereka lagi yang satu yang akrab menelpon bahwa mau operasi butuh uang 300 juta. Masih ada 50 juta. Nah, matematikanya kalah. Transfer dia. Setelah transfer 50 juta, 300 juta, hingga 50 juta, menjelang jam 2 siang, ibunya menelpon dari kampung. Mas, bagaimana keadaan istrimu, anak-anak cucu-cucuku bagaimana? Bagaimana keadaanmu, nak? Baik-baik, Ma, sehat. Begini, nak, tadi malam angin ribut datang ke kampung membawa lari atap rumah dan sekarang tinggal ditutup pakai terpal. Berapa uang lagi yang Mama butuhkan? 50 juta baru bisa terjadi. Transferlah dia uang ini semua. Setelah dia transfer uang ini habis tidak ada di tangannya, dia pulang lapor di manajernya, dia lari pulang ke rumah. Sampai ke rumah dia pakai mobil jauh-jauh, dia tidak mau lagi melihat istri yang telah menyambut dia dengan air panas, air putih 1 gelas depan pintu dengan dadaran yang cukup. Dia simpan jauh-jauh, kalau dia jalan dalam keadaan pelan-pelan lemas. Lalu istrinya lari
lari keluar menangis mobilnya. Kenapa Mas bisa lari begitu? Kenapa Mas? Ada apa dengan dirimu sampai seperti ini? Lalu dia bilang, aku minta maaf karena saya janji kita mau ke Bali. Saya janji kita mau beli mobil mewah, ternyata uang itu sudah terpakai. Kalau istrinya pura-pura bertanya kalau dia, kemana uang itu? Kemana? Lalu dia ceritakan, ini kwitansi transfer ke rekening 500 juta. Tapi kawan kita mau diusir tegaknya kalau kita tidak bantu mereka. Saya transfer 150 juta. Dan ini sahabat kita operasi tidak punya uang untuk 300, saya transfer lagi.